Haleluya. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera. Hari yang luar biasa, saya percaya setiap kita boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Walaupun perjumpaan kita sangat terbatas saudara, tetapi saya percaya kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun dan siapapun. Dan kasih Tuhan yang tidak terbatas bisa dirasakan, dinikmati oleh setiap kita. Amin. Sebab itu jangan membatasi kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita saat ini saudara. Saya percaya bukan suatu kebetulan Tuhan boleh himpunkan kita dalam satu persekutuan dalam hadiratnya di tempat ini. Bukan hanya sekedar untuk merayakan Natal saudara. Karena sudah terlalu banyak dan terlalu lama. Banyak orang di sekitar kita yang setiap tahun menjadikan Natal hanya sebatas tradisi, ritual dan juga hanya sekedar merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus. Padahal saudara dikasih Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengerti dengan benar karena kita sekarang dalam satu masa-masa yang sangat-sangat menentukan hidup kekekalan kita saudara. Terlebih sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 dan kita akan masuk ke dalam lembaran baru tahun 2026. Dan saya perlu ingatkan 2026 kita tidak bisa lagi menunggu, berdoa sekedar berdoa, percaya sekedar percaya, ibadah sekedar ibadah. Karena kita akan dibawa Tuhan ke dalam satu kegerakan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas di penghujung zaman akhir ini saudara. Dan saudara harus mengerti dalam masa percepatan ilahi nanti Tuhan tidak akan menunggu kita lagi saudara. Siap tidak siap kita yang harus siap setiap saat saudara. Ya, karena saudara dikasih Tuhan, jangan kita terbawa oleh arus di luar sana yang seringkali menjadikan kekristenan itu hanya sebatas ritual, hanya sebatas agama. Juga jangan jadikan kekristenan hanya sebatas status saudara. Karena apa? Karena Tuhan mau supaya hari-hari ini kita benar-benar pergunakan sisa waktu yang ada dengan bijaksana. Hidup menurut kehendak Bapa. Saudara, statement ini berkali-kali saya sampaikan di tempat ini. Kenapa? Karena memang itu yang menjadi kerinduan Tuhan yang terutama, yang terpenting sekarang ini. Tuhan sedang memanggil saudara dan saya kembali kepada kehendaknya. Kembali kepada rancangannya, kembali kepada agendanya, kembali kepada kerinduannya. Dan kembali kepada panggilannya. Saudara. Kenapa saudara? Karena sekali lagi, kalau kita hidup hanya sekedar hidup, kita hanya menjadikan kekristenan sebatas agama saudara. Dan menjadikan kekristenannya sekedar status. Saya berani pastikan saudara, banyak di antara kita yang akan tereliminasi nanti. Padahal mata Tuhan sekarang ini sedang tertuju, seperti yang di dalam Maleakhi 3, 17, 18. Mata Tuhan sedang tertuju kepada setiap saudara dan saya yang sudah dijadikannya sebagai anak-anak Allah. Bahkan saudara, dengar baik-baik, di dalam Efesus 1 dikatakan, sebelum saudara dan saya dilahirkan ke dunia ini, Tuhan sudah memilih kita. Telah memilih kita, telah menetapkan kita, bahkan telah menjadikan kita anak-anaknya. Jangan pernah sia-siakan, apalagi salah gunakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita saudara. Terlalu mahal harganya yang harus kita bayar. Sebab itu saudara dikasih Tuhan. Dalam peringatan Natal tahun ini saudara. Biasanya saya peringat Natal, biasanya saya di Israel saudara, melayani umat-umat pilihan Tuhan di sana, Natal bersama. Tapi tahun ini Tuhan beda saudara, Tuhan mau kita ketemu di sini saudara. Ya, makanya saudara dikasih Tuhan, pergunakan sisa waktu yang ada. Ini kita ketemu di sini paling hanya 1-2 jam saudara. Tetapi saya percaya kalau saudara benar-benar fokus, saudara benar-benar rindu dan saudara benar-benar haus, saudara akan semakin mengerti apa sebetulnya yang menjadi
hati Tuhan sekarang ini. Tuhan mau supaya kita memperingati Natal itu jangan hanya sebatas rutinitas, jangan hanya sebatas praktek-praktek ritual keagamaan, jangan hanya sekedar tradisi saudara. Jangan, itu menyakitkan hati Tuhan. Di Alkitab, kalau saudara baca ayat demi ayat, tidak pernah disebutkan rayakanlah hari Natal saudara. Bahkan hari dan saatnya kelahiran Tuhan Yesus pun tidak seorang pun yang tahu. Begitu juga nanti pada saat Kristus datang ke dunia ini, tidak ada seorang yang tahu hari kedatangannya. Jadi jangan kita terjebak dalam praktek-praktek ritual seperti itu saudara. Makanya mungkin suasana Natal di tempat ini beda daripada tempat yang lain saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk kita melakukan peringatan Natal pada tahun ini. Itu tanpa kita harus melakukannya sesuai dengan keyakinan iman kita. Dengan hati yang tertuju kepada hatinya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan sangat merindukan kepada kita supaya kita melakukan perayaan Natal ini dengan hati yang tertuju kepada hatinya Tuhan. Kepada kerinduannya Tuhan, kepada kehendaknya Tuhan. Bukan lagi kita yang paksakan itu. Banyak orang kalau Natal kan sibuk dengan kado Natal, dengan macam-macam pesta dan sebagainya saudara. Ya. Tetapi kali ini kita beda saudara. Yang ulang tahun yang merayakan kelahirannya ke siapa? Yang kita rayakan kelahirannya siapa? Kan Tuhan. Makanya jangan minta kado dari kado Natal sama Tuhan. Tapi justru kita yang harus memberikan kado yang terbaik untuk Tuhan kita saudara. Ya, itu saudara. Banyak kita sibuk merayakan Natal hanya sebatas tradisi. Padahal yang Tuhan mau kita melakukan Natal jangan tanpa didasari kepada satu pemahaman, pengalaman dan keyakinan iman yang benar. Tentang apa makna kelahiran dan kehadiran Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Dan seisi rumah kita. Kalau kita tidak bisa memahami bagaimana kita bisa mengalami saudara. Sebab itu kita perlu pada kesempatan ini untuk kita benar-benar memahami dengan benar dan mendalami dan mengalami sendiri saudara. Apa arti kelahiran Yesus dan kehadirannya dalam hidup setiap kita sehari-hari. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 3 ayat yang 16, ini kan sering bahkan sebelum kita percaya Yesus, mungkin pada waktu sekolah minggu kita sudah selalu ditekankan mengenai ayat ini saudara. Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Ini sebetulnya bicara mengenai makna kelahiran Yesus ya. Tolong dibedakan ya antara kelahiran dan kehadiran saudara. Ya. Kita lihat di sini Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Coba kita lihat sekarang dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 saudara. Kalau tadi dikatakan ini sebagai wujud kasih Tuhan kepada saudara dan saya, maka ia Bapa di surga mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Kristus supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, nah lalu lihat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi bukan hanya sekedar untuk kita diselamatkan, tetapi Tuhan mau supaya Bapa di surga mau supaya kita sebagai anak-anaknya kita bisa hidup olehnya. Kita hidup oleh Kristus saudara. Lalu ayat 10 katakan, inilah kasih itu. Ingat Allah adalah kasih. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah telah mengutus Kristus di tengah-tengah kita dalam hidup kita sebagai pendamaian. Jadi
Jadi kalau kita sudah didamaikan melalui karya pengorbanan salib Kristus, tapi kita masih berkancah di dalam dosa, kita nggak layak disebut anak-anak Allah, saudara. Ya, maka perhatikan di sini ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi, bukan saling membenci, bukan saling menghujat, bukan saling menyingkirkan, saudara. Ya. Lalu ayat yang ke-12. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Ini kalimat ini sering kita dengar, saudara, ya. Kita harus hidup saling mengasihi. Ya, tetapi kasih yang Tuhan kehendaki bukan sekedar kasih seperti yang dunia ajarkan, saudara. Tuhan menghendaki standar kasih kita adalah standar kasihnya seperti yang Kristus ajarkan kepada kita dan yang Bapa perintahkan dalam hidup kita, yaitu kasih agape. Ya. Ayat yang ke-13, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Karena begitu besar kasih Allah, Dia bukan hanya sekedar mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tetapi kemudian anaknya yang tunggal itu setelah sekarang ini dia ada di surga bersama Bapa di surga, Ia pun mengutus Roh-Nya sendiri yang hidup di dalam kita. Dan bahkan kita diberikan kesempatan, diberikan anugerah untuk bisa mengalami Roh-Nya sendiri dalam hidup kita. Lalu ayat yang ke-14 katakan, baca sama-sama. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Menjadi juru selamat dunia. Saudara perhatikan baik-baik. Ini arti kelahiran Yesus sesungguhnya. Tetapi kalau kita perhatikan makna kehadiran Yesus. Ya. Jadi kalau kelahiran Yesus itu hanya sebatas Tuhan dan juru selamat kita. Tetapi kalau kita perhatikan makna kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Kristus dalam hidup kita, maka kita harus belajar. Apa artinya ini, saudara? Ada 8 arti yang kita harus pahami di sini. Ya, kalau Kristus benar-benar hadir di dalam kita, maka kita akan beroleh kasih karunia Allah yang menjadikan kita anak-anak Allah, milik Kristus, keturunan Abraham dan berhak menerima berkat Abraham. Dengar baik-baik. Kalau benar-benar kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejatinya saudara dan saya benar-benar meyakini, mengimani dan mengamini bahwa Kristus hadir di dalam hidup setiap kita. Tinggal di dalam kita, bahkan kita di dalam Kristus. Ketika Kristus hadir di dalam hidup kita sehari-hari, maka kita akan dipastikan bahwa kita akan beroleh kasih karunia Allah yang menjadikan kita anak-anak Allah, milik Kristus, keturunan Abraham, dan berhak menerima berkat-berkat Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayat 2 dan ketiga, Allah pernah janji kepada Abraham, ya, aku akan menjadikan engkau dan keturunanmu menjadi berkat, bukan hanya sekedar diberkati, saudara. Lalu kalau kita perhatikan dalam Galatia 3 ayat 13 dan 14, di sana dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk kita. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Disadari atau tidak, ketika kita memastikan Kristus bukannya sekedar lahir ke dunia ini, tetapi Kristus hadir dalam hidup kita sekarang ini, maka berkat Abraham itu mengikuti kita. Diperintahkan Tuhan untuk mengikuti kita. Berkat Abraham itu bicara berkat rohani. Berkat surgawi yang tertinggi dan terutama, saudara. Ya, makanya di sini diingatkan kepada kita ayat 26 dan 20 sampai 29. Sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus.
Saudara dan saya bukan lagi sekedar orang Kristen yang hanya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Lalu melakukan percaya memberi diri dibaptis, kemudian menjadi anggota gereja, ibadah tiap minggu, mungkin juga melayani tiap hari. Tetapi lebih daripada itu yang Tuhan kehendaki, kita tuh sadar ya bahwa kita sekarang ini jati diri kita bukan lagi hanya sekedar orang yang percaya sebatas itu. Dan melakukan kehidupan kekristenan kita hanya sebatas itu, saudara. Hanya menjalankan rutinitas ritual-ritual praktek agamawi kita. Enggak cukup sampai di situ. Karena Tuhan menghendaki lebih daripada itu. Ya, di dalam Galatia 3 ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Sadar enggak? Karena kasih karunia yang dikaruniakan kepada kita, saudara sudah dijadikan anak-anak Allah. Bahkan ketika kita percaya dan dibaptis, kita telah mengenakan Kristus. Di bagian lain di Galatia 2 ayat 19 dikatakan oleh Rasul Paulus. Ketika kita disalibkan dengan Kristus, maka sesungguhnya hidup yang kita hidupi sekarang bukan hidup kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Pertanyaannya sekarang, benarkah Kristus hidup di dalam kita? Dan Kristus ada di tengah-tengah kita, ada di keluarga kita, ada dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam pergaulan kita. Lalu di sini dikatakan saudara, ya kita baca sekali lagi. Galatia 3 ayat 26 ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kita semua satu di dalam Kristus Yesus. Makanya jangan kita terkotak-kotak. Mau laki mau perempuan, mau kita orang Yahudi atau bukan Yahudi, kita siapapun saudara dan saya. Dan di mata Tuhan kita gak ada perbedaan saudara. Saudara dan saya sama-sama hamba Tuhan. Hamba kebenaran. Saudara dan saya sama-sama anak-anak Allah saudara. Ya, yang membedakan biasanya kita sendiri saudara. Ya, makanya di sini dikatakan ayat 29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Ada banyak di antara kita tahu janji Allah, wow luar biasa. Selalu teriak amin, amin, amin. Tetapi gak ngalamin sendiri saudara. Buat apa? Rugi saudara. Padahal saudara dan saya telah diberikan hak sebagai anak-anak Allah. Miliknya Kristus, keturunan Abraham. Dan kita punya hak waris kerajaan, kita punya hak untuk mendapatkan berkat Abraham. Artinya kita berhak untuk mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita menjadi orang Kristen yang bodoh, kita hanya sekedar tahu janji Tuhan tapi kita tidak memahami, tidak mengalaminya. Karena Tuhan menghendaki setiap saudara saya mengalami dan memahami janji Tuhan itu, ya. Di dalam Galatia 4 ayat yang kelima dikatakan, ia diutus untuk menebus mereka, jadi Kristus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ini peneguhan lagi saudara, ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah, bukan akan ya, telah menyuruh roh anaknya yaitu roh Kristus, roh kebenaran, roh kudus atau roh penolong untuk tinggal di dalam hati kita. Sehingga kita bisa berseru ya Aba ya Bapa. Makanya jangan kita salah posisi sekarang saudara. Jadi orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan di dalam Kristus, kita sekarang bukan lagi siapa-siapa. Kita adalah anak-anak Allah yang berhak, yang bisa berseru kepada Bapa, ya Aba ya Bapa. Tidak ada orang lain
kecuali anak-anak Allah yang bisa berseru, ya Aba ya Bapa. Di sini dilanjutkan di sini. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Kita semua setara, saudara. Ya. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Makanya jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Mungkin di sini saudara ada hidup sebatang kara. Mungkin ada di antara kita saudara yang hidup yang mungkin sekarang ini penuh dengan segala pergumulan, tantangan, penderitaan dan sebagainya. Mungkin di antara saudara ada yang berseru-seru, Tuhan kenapa kalau memang aku anak Allah, tapi kenapa hidupku seperti ini? Aku gak punya apa-apa dan aku gak punya siapa-siapa. Saudara jangan meragukan janji Tuhan. Bagaimanapun saudara keadaanmu hari ini, semuanya ada dalam sepengetahuan Tuhan, sepersetujuan Tuhan, sepengendalian Tuhan. Amin. Karena itu jangan pernah ragukan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Ya, tetap bersyukur saudara. Kita adalah anak-anak Allah yang berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, ya. Tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi, tapi jangan GR saudara, mentang-mentang kita anak-anak Allah, kita hidup semaunya sekarang. Banyak di antara kita merasa diri, wah hebat karena aku sudah menjadi anak-anak Allah. Ya, dan merasa lebih hebat daripada yang lain. Hati-hati saudara. Ya, 1 Yohanes 3 yang pertama dan kedua tadi mengingatkan, memang betul kita sekarang anak-anak Allah, tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Baru nyata keadaan kita kelak apa kita anak-anak Allah sesungguhnya, keturunan Abraham yang punya hak waris kerajaan nanti pada saat pengangkatan. Sebab itu visi yang Tuhan berikan di dalam fellowship kita di tempat ini saudara, adalah bagaimana membawa saudara dan saya sama-sama kita dipersiapkan Tuhan kembali kepada rancangan Allah yang semula. Menjadi anak-anak Allah yang semakin hari harusnya semakin serupa dengan Kristus, bukan semakin serupa dengan dunia. Dan bahkan kita harus bisa didapati sempurna di dalam Kristus pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Kita harus berjuang sungguh-sungguh supaya kita benar-benar pada saat sangkakala Allah terakhir dibunyikan, pada saat Kristus ada di awan-awan mengangkat kita semua, kita didapati sempurna sebagai anak-anak Allah. Amin. Lalu di dalam ayat yang kelima saudara, 1 Yohanes 3 yang kelima, ini lebih lagi harus diingatkan saudara. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukan hanya sekedar untuk menebus dosa, tapi menghapus dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Termasuk di antara kita saudara. Baca selanjutnya ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, di dalam Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Bahkan di bagian lain dikatakan tidak bisa berbuat dosa lagi. Jadi seharusnya kalau kita benar-benar anak-anak Allah yang hidup di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, maka sejatinya kita tidak lagi berkancah di dalam dosa. Dan kita bukan lagi hamba dosa. Bahkan di sini dikatakan karena ada benih ilahi di dalam kita, harusnya kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Nah, kalau dalam prakteknya sekarang, banyak orang yang masih berkancah di dalam dosa, kompromi dengan dosa. Artinya apa? Kembali lagi, yang saya selalu ingatkan, dengar baik-baik. Kita sama-sama anak-anak Allah ya. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, napas kehidupan, kesadaran, itu artinya kesabaran Tuhan dan bukti nyata Tuhan tuh sayang banget sama kita. Supaya kita cepat berbalik dari dosa kita. Beresin dosa kita. Karena kembali lagi, kita tidak pernah tahu kapan hari dan saatnya tiba. Kita harus menyelesaikan garis hidup kita di dunia.
Di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlalu cepat atau terlalu pagi. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk saudara dan saya menyelesaikan garis akhir hidup kita. Dan pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah sia-siakan kepercayaan Tuhan yang telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Bahkan ia telah memberikan dirinya sendiri ya untuk tinggal di dalam kita. Dan kita di dalam dia. Lalu yang kedua saudara, kalau kita benar-benar memahami mengenai makna kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan dalam hidup kita tidak cukup lagi hanya menjadikan Yesus sekedar Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Kisah Rasul 2:36 dikatakan, Yesus telah disalibkan 2000 tahun yang lalu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan dia sebagai Tuhan dan Kristus. Artinya Tuhan mau supaya kita sekarang sebagai anak-anak Allah menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Yesus sebagai Tuhan dan Kristus dalam hidup kita. Kristus menjadi pusat hidup kita. Sehingga kita bisa beriman kepada dia, beriman di dalam Kristus dan berpengharapan kepada Kristus. Serta memimpin setiap kita kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Makanya banyak orang sekarang ini lupa ketika dia menjadi orang Kristen, mereka mengabaikan apa arti kehadiran Kristus dalam hidupnya, maka dia akan kehilangan ini, saudara. Tapi sebaliknya, kalau kita benar-benar sadar dan kita benar-benar bertekad, berkomitmen untuk menjadikan dia sebagai Tuhan dan Yesus dalam hidup kita, maka otomatis kita akan diberikan kekuatan yang baru, hidup yang baru, yaitu hidup dalam iman dalam Kristus. Ketika kita beriman di dalam Kristus, kita berpengharapan kepada Kristus, maka Tuhan dengan sendirinya akan memimpin kita untuk menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus dari sehari ke sehari, saudara. Dan untuk kita bisa memiliki iman di dalam Kristus, itu tidak cukup kita hanya sekedar percaya dan percaya. Tetapi kita harus minta kepada Bapa di surga rohnya yang hidup di dalam kita. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kepada kita iman. Roh Kudus bisa membuat kita percaya Yesus adalah Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa, saudara. Ya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat ketiga dikatakan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah dalam 1 Korintus 12 ayat ke-9 dikatakan. Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita iman. Dan pengharapan dan kasih dalam Kristus. Jadi kita bisa bayangkan kalau sekarang ini kita hidup tanpa Roh Kudus. Kekristenan tanpa Roh Kudus itu adalah kekristenan agamawi. Makanya Yesus menegur keras para muridnya dalam Matius 5 ayat 20. Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, karena itu sudah dikasih Tuhan, dalam kesempatan Natal ini kita diingatkan. Apa arti kehadiran Kristus di dalam hidup kita? Itu harus benar-benar kita bukan hanya sekedar dengar, bukan hanya sekedar kita mengerti, tetapi kita harus pahami dan alami, saudara. Arti kehadiran Kristus dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang, saudara, kalau saudara benar-benar Kristus hidup dalam kita, benar nggak sekarang kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Benar nggak kita hidup oleh iman di dalam Kristus? Benar nggak Roh Kudus tinggal dalam hati kita, saudara? Kalau Roh Kudus benar-benar tinggal dalam hati kita, harusnya kita tidak hidup lagi di dalam kedagingan. Tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Tapi kita benar-benar hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Ya. Kita bukan lagi sekedar percaya, bahkan kita akan semakin mengerti dari hari ke hari, saudara. Bahwa sekarang ini dalam masa-masa pemisahan, pembedaan, Tuhan sedang membawa saudara dan saya, orang-orang pilihannya yang sudah dijadikan anak-anak Allah, yang hidup oleh iman di dalam Kristus, untuk dimurnikan. Untuk dimurnikan. Makanya kenapa firman Tuhan katakan semakin hari-hari akan semakin sukar.
Karena ini saudara, kita dalam masa pemurnian. Semakin kita benar, semakin kita iman kita benar di hadapan Tuhan, semakin dimurnikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki kesempurnaan dalam Kristus. Ya, makanya saudara dikasih Tuhan, jangan sia-siakan kalau kita masih bisa dipercayakan Roh Kudus dalam hidup kita. Saya ingatkan dalam kesempatan Natal ini mengenai rahasia Kristus. Ini rahasia Kristus saudara bisa baca nanti di rumah dalam Kolose 1 ayat 25 sampai 28. Rahasia Kristus adalah rahasia yang tersimpan selama ini, selama berabad-abad dari masa ke masa, dari keturunan-keturunan. Dan sekarang dibukakan oleh Roh Kudus untuk saudara dan saya. Kenapa rahasia Kristus ini penting? Karena kita adalah ahli-ahli warisnya Tuhan yang sedang disiapkan Tuhan untuk mengalami janji Tuhan. Makanya rahasia Kristus ini penting sekali. Dengar baik-baik. Paulus 1 ayat 25. Kata Rasul Paulus, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu, ini firman Kristus, bicara rahasia Kristus. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Saudara dan saya adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Orang-orang yang sudah dikuduskan oleh karya pengorbanan salib Kristus, yang percaya dan siap katakan amin. Kalau kita sudah dikuduskan, artinya bukan hanya sekedar dibersihkan, disucikan. Tapi sudah dipisahkan Tuhan, dipilih Tuhan, dipisahkan dari dunia ini dan dikhususkan untuk Tuhan. Jadi kita nggak bisa lagi kompromi dengan dunia. Di sini dikatakan, ya, rahasia yang tersebut dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Baca sama-sama, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Tolong stop dulu sampai di sini, saudara periksa diri kita. Benar gak Kristus ada di dalam kita sekarang? Kristus itu yang artinya yang diurapi Roh Kudus. Benar gak saudara? Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus. Ingat di kitab Wahyu dikatakan hari-hari ini banyak antikristus. Banyak roh-roh antikristus. Bahkan ada di antara kita. Ada di tengah-tengah gereja. Jangan sampai kita terbawa oleh jerat seperti itu saudara. Pastikan saudara dan saya adalah Kristus-Kristus pilihannya Tuhan. Kita benar-benar orang-orang yang hidup di dalam Kristus dan Kristus nyata hidup di dalam kita. Nah ini yang bedanya. Nanti pada akhirnya saya akan sampaikan apa bedanya kita sebagai orang-orang yang Kristus hadir dalam kita dan yang tidak hadir dalam kita. Ya. Artinya banyak kekristenan sekarang ini hidup tanpa Kristus saudara. Saudara pernah ingat Yohanes 15 ayat yang ke-7? Jika kita di dalam Kristus, artinya Kristus di dalam kita. Dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka mintalah apa saja yang kau kehendaki, kau akan menerimanya. Kristus adalah jaminan dari segala sesuatu yang telah Allah janjikan kepada kita. Kalau saudara perhatikan di sini, banyak kekristenan sekarang hidup tanpa Kristus. Makanya di dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga dikatakan, jika engkau tidak tinggal di dalam aku, kau tidak bisa berbuat apa-apa dan kau bukan siapa-siapa sebetulnya di hadapan Tuhan. Lalu di sini dikatakan, ya, ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ingat kehendak Tuhan di zaman kita hidup sekarang ini, yang terutama dan terpenting adalah kita harus mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Bukan hanya sekedar serupa dengan Kristus, tapi kita harus mencapai kesempurnaan di dalam Kristus.
Nah, untuk bisa mencapai kesempurnaan dalam Kristus, kita nggak mungkin kalau kita nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya pastikan hari-hari ini kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan dalam rahasia Kristus ini, saudara. Lalu yang berikutnya, saudara, apa makna kehadiran Kristus dalam hidup kita? Kalau benar-benar Kristus ada di dalam kita, maka kita bukan hanya sekedar beriman dan berpengharapan di dalam Kristus, tapi kita akan berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus. Kasih yang kita hidupi, kasih yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar kasih agape, bukan sekedar kasih filia, bukan kasih sekedar eros, tetapi kasih agape. Kasih yang seperti yang diajarkan Kristus, ya. Kasih itu bukan sekedar kasih, tetapi kasih yang benar-benar kasih Kristus yang didasarkan kepada hati yang suci. Hati yang mengasihi tanpa syarat, tapi disertai dengan kerelaan untuk berkorban. Seperti Kristus telah mengasihi kita dan memberikan nyawanya sendiri atas kayu salib untuk saudara dan saya. Ya. Kasih Kristus ini merupakan syarat utama dan hal yang sangat penting kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara, tolong periksa diri kita masing-masing, pergunakan sisa waktu yang ada dalam tahun ini saudara untuk melakukan pemulihan, pembaruan cara hidup kita di dalam kasih Kristus. Bukan hanya sekedar ucapkan selamat Natal, Tuhan berkati, itu udah lewat saudara. Kita sekarang bukan waktunya di situ lagi. Ya. Kita sekarang ini benar-benar harus pastikan saudara dan seisi rumah saudara hidup dalam kasih Kristus. Ya, itu adalah kasih yang paling besar dan utama di dalam Kristus. Lalu yang berikutnya saudara, kalau kita benar-benar memahami kasih Kristus ini begitu penting saudara, maka kita tidak ada cara lain selain kita harus benar-benar memeriksa diri kita dengan seksama. Apakah kita benar-benar sudah hidup di dalam kasih Kristus? Sebagai suami istri hidup dalam kasih Kristus, orang tua dengan anak, ya, hubungan jemaat dengan gembalanya juga hubungan kasih Kristus atau bukan, saudara? Ya, kalau kita mengasihi dengan kasih Kristus, maka kita pun harus mau dan mampu mengampuni satu sama lain. Kita harus bisa melupakan semua kesalahan-kesalahan orang lain, bukan malah menyimpan, mendendam, bahkan mungkin juga sekedar mengorek-orek masa lalu saudara. Ya, pastikan kita benar-benar kembali kepada kasih mula-mula, kembali kepada kasih Kristus seperti yang Tuhan ajarkan. Kegagalan kita melakukan itu hari-hari ini, kita akan kehilangan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang keempat saudara, kalau benar-benar Kristus hadir di dalam hidup kita, bukan sekedar lahir, tetapi hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan bertumbuh dalam kasih karunia. Kehidupan rohani kita bukan lagi sekedar hanya menjalankan ritual-ritual, tetapi kita sendiri benar-benar bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar itu tidak cukup hanya dengan kita merenungkan firman Tuhan, sekolah Alkitab, kita hanya dengar khotbah-khotbah, kita dengar-dengar kesaksian, kita mengalami karunia-karunia roh. Enggak saudara, enggak cukup seperti itu. Untuk mengenal Tuhan dengan benar itu kita butuh kerelaan, keikhlasan kita, kerendahan hati kita. Untuk dibawa Tuhan meninggalkan zona nyaman hidup kita. Berpindah ke zona iman. Di zona iman ada saatnya kita dibawa Tuhan. Setiap saudara dan saya tanpa kecuali, siapapun saudara, sehebat apapun menjalankan kewajiban agama saudara, dan sehebat apapun iman saudara, dengar baik-baik, kita akan dibawa Tuhan sampai ke titik terendah dalam hidup kita. Sampai di situ kita merasakan namanya kasih karunia Tuhan begitu nyata. Kenapa? Karena ini memang dalam masa-masa pemurnian. Tuhan sedang membedakan orang benar dari orang fasik. Orang benar semakin benar, dia akan semakin dibawa Tuhan meninggalkan zona nyamannya. Masuk ke zona iman, saudara. Nah di zona iman ini mereka dimurnikan. Di zona iman ini mereka diuji. Dan mereka harus bisa menang, melewati semuanya ini, saudara. Membuktikan bahwa kita benar-benar hidup di dalam kasih Kristus. Ya. Lalu yang berikutnya saudara, kalau Tuhan
kalau kita diingatkan kalau Kristus benar-benar hidup dalam kita, maka sejatinya kita akan selalu bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan sehingga kita bisa hidup oleh iman di dalam Kristus dan kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar sekali lagi itu adalah artinya kita dibawa Tuhan untuk mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Bukan sekedar teori, bukan hanya sekedar percaya, saudara. Ya. Lalu yang berikutnya, saudara, kalau kita benar-benar Kristus hadir di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami hidup berkemenangan. Apa artinya hidup berkemenangan di sini, saudara? Artinya kita diberikan kuasa untuk bisa menjadi lebih daripada pemenang. Ya, Kristus datang dan tinggal dalam hidup kita itu membawa kemenangan sejatinya dan memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi kita ini makanya orang-orang yang berharga di mata Tuhan itu orang-orang istimewa. Kita bukan dilahirkan sebagai pecundang. Ya. Di dalam Roma 8 ayat 37 di sana jelas dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita pahami, untuk kita alami, saudara. Kita periksa diri kita sekarang ini. Apa kita sudah hidup sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita? Enggak. Kita hidup berkemenangan. Ya. Yang dimaksud menang di sini bukan hanya sekedar menang atas segala persoalan, masalah, penderitaan yang kita hadapi. Bukan lagi menang atas musuh-musuh kita, saudara. Tetapi termasuk menang atas diri kita sendiri. Menaklukkan kedagingan kita dan keinginan hawa nafsu kita. Mengalahkan segala kepahitan, kecewaan, luka batin, kemarahan, ya. Dan kebiasaan untuk selalu menyalahkan masa lalu dan sebagainya. Kita harus bisa menang melewati semuanya itu kalau kita mau menjadi anak-anak Allah yang benar-benar di dalam Kristus, saudara. Dan yang keenam, saudara, kalau benar kehadiran Kristus ada dalam kita sekarang ini, maka kita akan dibawa Tuhan bukan hanya sekedar hidup berkemenangan tetapi berkelimpahan, saudara. Berkelimpahan itu bukan secara materi tetapi kelimpahan secara rohani, secara jasmani dan secara materi. Artinya apa, saudara? Kalau Kristus benar-benar nyata hidup di dalam kita dan kita di dalam Kristus, maka kita akan memperoleh kasih karunia untuk berjalan dalam perjanjian berkat seperti Allah janji kepada Abraham. Yaitu janji apa? Janji pemeliharaan. Kita dan seisi rumah kita, bahkan anak cucu kita akan dipelihara Tuhan. Bukan kita doang, saudara. Dipelihara itu artinya kita dicukupkan segala kebutuhan keperluan kita. Kita tidak akan dibiarkan sampai melarat kekurangan, sampai terikat ojol, gak bayar-bayar, gak akan sampai kredit macet, gak akan sampai kita gak punya apa-apa, gak bisa makan, gak bisa sekolahin anak dan sebagainya. Gak ada ceritanya tuh, saudara. Kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, walaupun kita gak pegang uang, saudara, tapi Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Dia bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk menjadi saluran berkat buat kita. Amin. Jadi jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan bekerja. Kalau sekarang ini banyak di antara kita yang hidup di dalam kekurangan, ya sepertinya waduh panas sih, udah doa enggak, udah doa, udah puasa dan sebagainya, tapi kok selalu kekurangan. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang tanpa sadar malah terikat kepada hutang yang gak bisa dibayar-bayar, ya, malah terikat kepada ini itu dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita adalah anak-anak Allah keturunan Abraham. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah yang punya hak waris kerajaan. Jangan permalukan Tuhan kita dengan cara hidup seperti itu. Kalau kita benar-benar hidup di dalam Kristus dan Kristus benar-benar ada di dalam kita akan berjalan dalam perjanjian pemeliharaan Tuhan. Seperti Tuhan memelihara Abraham dan keturunannya.
Amin. Jadi tidak ada istilah orang miskin di dalam Tuhan. Kita semua orang-orang kaya di dalam Tuhan. Ya. Berkat Abraham itu ada 7 saudara. Kita dikenal oleh Tuhan. Berkat rohani ya. Dikenal oleh Tuhan, kita dikasih Tuhan, dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, dilindungi Tuhan dan ditolong Tuhan setiap saat. Jadi kita gak sebatang kara. Kita gak sendirian dibiarkan Tuhan bergumul saudara. Kalau sekarang ini kita masih ada dalam zona di luar itu saudara, di luar zona 7D tadi saudara, berarti ada yang belum beres dalam hidup kita. Jangan-jangan kita menjadi orang kesekian lama tanpa Kristus saudara. Ya. Kalau kita benar-benar hidup di dalam Kristus dan Kristus dalam kita, maka kita akan dibawa Tuhan hidup di dalam segala kelimpahannya. Ya. Sesuai dengan tadi dikatakan berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Berkat jasmani itu apa saudara? Kita diberikan karunia menikmati damai sejahtera, sukacita. Kita sehat lahir batin. Kita diberikan ketenangan, ketentraman. Nggak ada istilah lagi capek, stres, sakit mental dan sebagainya. Tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi kekhawatiran, apalagi ketakutan saudara. Itu namanya berkat secara jasmani. Dan berkat materi itu otomatis tadi saudara. Kita secara ekonomi kita tidak akan pernah kekurangan. Ya itu. Nah itu jadi makanya periksa diri kita sekarang saudara. Kalau ada yang belum mengalami janji Tuhan ini, berarti bukan Tuhan yang ingkar janji atau Tuhan yang tunda-tunda janjinya, tetapi kita yang harus introspeksi diri. Ada apa dengan hidup kekristenan kita selama ini? Yang ketujuh saudara, yang terakhir. Ya, kalau benar-benar Kristus hadir di dalam hidup kita, maka sejatinya hidup kita akan berubah. Bukan lagi sekedar jadi orang-orang yang hidupnya baik-baik saja. Tetapi hidup kita akan semakin berkenan kepada Tuhan. Kita akan selalu dipakai Tuhan menjadi berkat. Bukan lagi sekedar diberkati. Makanya berkali-kali saya juga ajarkan di tempat ini saudara. Sekarang untuk situasi sekarang ini kita nggak bisa lagi jadi orang Kristen yang hanya sekedar doa, Tuhan berkati aku, berkati aku. Nggak salah saudara, tetapi itu menunjukkan level kerohanian saudara itu masih bayi rohani. Kalau kita sekarang sudah tunangan Kristus, apalagi mau jadi mempelai Kristus, kita nggak bisa lagi seperti itu cara pandang kita. Kita harus pastikan kita semua bukan hanya sekedar hidup diberkati, tetapi kita dipakai Tuhan menjadi berkat saudara. Amin. Karena itu ada 3 hal yang saya pesankan pada hari ini saudara. Tolong ini menjadi kunci untuk kita masuk tahun 2026 nanti ya. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita sekarang selain kita harus kejar 3 hal ini. Kejar 3 hal ini. Pertama, kejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Pastikan semua yang kita lakukan dalam hidup kita, baik di rumah maupun di ladang kita, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pergaulan kita, hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Berdampak di hadapan Tuhan. Amin. Ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan, maka kita bisa hidup dalam kebenaran dan kasih. Jadi pertama, saudara masuk tahun 2026, kejar perkenanan Tuhan, kejar kebenaran, kejar kasih. Saya percaya Amsal 21 ayat 21 menjadi milik kita semua. Yaitu berkat kehidupan, berkat kebenaran, berkat kehormatan. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Itu berkat surgawi saudara. Ya. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita benar-benar memahami betapa pentingnya kita memastikan bukan hanya sekedar kelahiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itu sudah lewat, kelahiran Tuhan 2000 tahun yang lalu itu harus dipastikan menjadi kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kehadiran Kristus dalam hidup kita. Nah sekarang kita lihat secara singkat apa sih tanda-tandanya bahwa kita tuh benar-benar sudah mengalami ini saudara. Kristus di dalam
Kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Apa tandanya saudara? Supaya kita bisa mengerti ini dan ini menjadi sasaran kita ke depan. Ini harus kita pastikan, harus kita kejar. Ya. Yang pertama saudara, kita harus menjadi new creation. Artinya menjadi ciptaan yang baru sepenuhnya di dalam Kristus. Untuk ini kita harus mengalami yang namanya proses transformasi. Hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Enggak bisa lagi hidup sekedar hidup. Dan enggak, di dunia ini enggak ada yang sempurna saudara. Kecuali Yesus waktu hidup di dunia. Makanya kita harus berusaha lebih sungguh-sungguh lagi mengalami yang namanya transformasi hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Amin. Yang kedua, kita harus pastikan hati kita murni di hadapan Tuhan, nurani kita bersih terhadap sesama kita. Dan kita benar-benar hidup di dalam kasih Kristus. Yang ketiga, kita benar-benar hidup baru. Kita harus berani meninggalkan masa lalu kita dan menanggalkan segala beban dan dosa. Kita nggak bisa lagi kembali ke masa lalu, apalagi menghilangkan masa lalu kita. Walaupun Tuhan katakan lupakan masa lalu. Karena masa lalu itu sudah terjadi dalam sejarah hidup kita, nggak bisa dihapus begitu saja. Yang Tuhan mau itu jangan membelenggu kita. Jadikan itu sebagai pembelajaran kepada kita untuk mengingatkan jangan sampai kita terjebak ke masa lalu. Apalagi mengulangi kesalahan kebodohan kita di masa lalu. Kita hidup hari ini untuk ke depan. Kita harus berani move on, moving forward saudara. Supaya kita bisa new life sepenuhnya di dalam Kristus. Hidup baru sepenuhnya. Lalu kita jangan lupa, kalau kita benar kita dalam Kristus dan Kristus dalam kita, harusnya kita sudah mengalami transformasi identitas diri kita, jati diri kita. Jati diri itu bukan gambar diri. Kalau orang-orang dunia mengajarkan teori motivasi selalu mengingatkan pentingnya kalau kita mau sukses kita harus punya gambar diri yang bagus. Kita harus perbaiki gambar diri kita. Itu kata orang dunia saudara. Tapi kalau kita anak-anak Allah, jati diri kita adalah siapa kita di hadapan Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang berharga di matanya. Amin. Itu kita harus hidup sesuai dengan identitas kita yang baru sebagai anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah sejatinya kita bukan lagi anak-anak dunia. Karakter kita harus karakter Allah. Karakter Kristus. Posisi kita bukan lagi sekedar orang percaya, bukan lagi seorang yang agama Kristen, bukan lagi sekedar orang yang rajin ibadah dan sebagainya. Enggak, tapi posisi kita sekarang ini menjadi anak-anak Allah yang benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kasih. Nah, fokus kita tadi yang saya sampaikan 3 hal yang harus kita kejar. Ini fokus hidup kita ke depan, saudara. Kejar perkenanan Tuhan, ya, kejar kebenaran dan kasih. Dan pastinya untuk itu kita harus punya cara hidup yang baru. Gak bisa lagi kita dengan gaya hidup yang lama kita mau mengalami janji Tuhan, gak bisa saudara. Kita harus berani rela melepaskan semua masa lalu kita dan kita harus melangkah maju ke depan dengan cara pandang yang baru, gaya hidup yang baru, cara hidup yang baru. Karena 2 Yohanes 1 ayat 2 ayat 6 katakan apa? Kalau kita di dalam Kristus maka kita harus hidup seperti Kristus telah hidup. Bukan seperti dunia. Amin. Nah, yang terakhir saudara, apa rahasianya supaya kita bisa melakukan, mengalami seperti yang tadi sudah disampaikan. Yaitu kita hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Ini bagian penutup saya ingatkan, ya. Ini saya singkat saja menjadi jurusnya Kristus saudara. Ya, itu singkatan. Jurusnya Kristus ini. Ini adalah rahasia bagaimana caranya supaya kita bisa pastikan Kristus hidup di dalam kita, kita di dalam Kristus. Ya. Pertama, K itu mengingatkan kepada kita, Kristus harus menjadi pusat hidup kita, bukan ego kita lagi. Kita hidup bukan untuk diri kita lagi dan yang hidup di dalam kita bukan kita lagi. Ingat baik-baik itu. Segala yang Tuhan yang kita miliki di dunia ini bukan milik kita. Keluarga, pasangan hidup, anak-anak, semua itu miliknya Tuhan, titipannya Tuhan saudara. Bisnis, pekerjaan, semua titipannya Tuhan saudara. Apalagi jemaat saudara.
Jemaat itu miliknya Tuhan. Titipannya Tuhan. Amin. Jadi jadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, artinya Yesus bukan lagi sekedar Tuhan juru selamat, bukan lagi sekedar Tuhan juru jawab doa-doa kita, bukan lagi Yesus sekedar Tuhan juru pemulih kita, bukan hanya sekedar Yesus Tuhan juru berkat kita. Tapi Yesus adalah Tuhan dan Kristus dalam hidup kita. Lalu yang kedua, R itu mengingatkan kalau kita mau pastikan hidup di dalam Kristus dan Kristus dalam kita, maka kita harus pastikan dan minta kepada Bapa di surga. Lukas 11 ayat 13. Supaya Roh Kudus itu berkenan memenuhi kita, tinggal dalam kita, memenuhi kita dan memimpin kita. Karena hanya orang-orang yang dipimpin Roh Kudus itu yang bisa dijadikan anak-anak Allah. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, memimpin kita, maka kita tidak lagi hidup serupa dengan dunia ini. Tidak lagi hidup dalam kedagingan, tidak lagi mengikuti hawa nafsu. Cara pikir kita pasti berubah, cara kita bicara pasti berubah, cara hidup kita pasti berubah. Amin. Tapi sekali lagi, Roh Kudus tidak akan datang memenuhi kita kalau kita sendiri tidak minta kepada Bapa di surga. Makanya saya sarankan tiap hari seberapa Roh Kudus ingatkan di dalam diri kita, minta kepada Bapa di surga. Penuhi aku Tuhan dengan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, kita harus punya iman, pengharapan, kasih di dalam Kristus. Ini harus melalui satu proses pemulihan, harus melalui satu proses pembaruan dan melalui proses transformasi. Karena iman, pengharapan, dan kasih itu merupakan 3 hal kunci yang Tuhan kehendaki untuk kita pahami dan kita alami, saudara. Tanpa iman, pengharapan, dan kasih dalam Kristus, kita tidak mungkin bisa menjadi seperti Kristus. Amin. Lalu yang berikutnya saudara, kalau kita mau memastikan benar-benar Kristus hidup dalam kita dan kita dalam Kristus, praktekkan ini saudara, sadar benar-benar. Karena kasih dan karunia Allah kita telah dijadikan anak-anaknya. Ya, jadi kita jangan lagi menganggap diri kita remeh saudara. Kita ini bukan orang sembarangan. Kita ini bukan sekedar umat Kristen. Bukan lagi sekedar orang percaya. Bukan lagi sekedar siapa kita. Tapi kita ini benar-benar anak-anak Allah. Ya, karena kasih karunia Tuhan. Jadi jangan sia-siakan apalagi salah gunakan kasih karunia Tuhan yang menjadikan kita anak-anak Allah. Semakin kita sadar kita adalah anak-anak Allah. Saya percaya kita akan semakin takut akan Tuhan. Kita makin gak akan berani sembarangan hidup, sembarangan ngomong. Sembarangan kita janji dan sebagainya saudara. Karena kita tahu kita anak-anak Allah. Kita diberi banyak oleh Allah, kita akan dituntut banyak oleh Allah. Standar penghakiman nanti antara kita sebagai anak-anak Allah dengan yang bukan anak-anak Allah juga pasti beda. Dan sebaliknya, mahkota yang Tuhan berikan kepada kita di surga nanti kepada anak-anaknya tentu saja tidak akan sama dengan mereka yang bukan anak-anak Allah sesungguhnya. Amin. Walaupun bisa jadi mereka anak-anak Allah yang bukan sesungguhnya masuk kerajaan surga. Bisa saudara, tapi hanya sampai pelataran. Hanya sampai Firdaus. Tapi kita akan masuk dalam surga yang mulia. Surga itu kan ada tingkatannya saudara. Dan kita akan ada tingkatan teratas. Tingkat di mana Kristus ada, dimuliakan. Disitulah kita akan tinggal bersama Dia. Amin. Surga yang mulia, Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya, kunci berikutnya itu bicara mengenai T. Nah ini kuncinya saudara. Kalau kita benar-benar mau memastikan Kristus ada di dalam kita dan kita di dalam Kristus, maka kita harus selalu mempunyai divine connection. Selalu terhubung dengan Bapa kita di surga sebagai anak. Divine connection ini tidak bisa terjadi begitu saja. Tapi kita harus bangun saudara. Kita sendiri harus bangun. Jangan nunggu didoakan. Dan ini bukan praktek-praktek rutinitas atau ritual saudara. Membangun hubungan dengan Tuhan ini. Tapi kita harus benar-benar pastikan kita punya kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun saudara punya karunia untuk menjadi seorang pendoa. Tetapi belum tentu saudara punya kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan. Karena saudara yang pastikan untuk bisa terhubung dengan Bapa di surga.
Bukan hanya sekedar kita baca firman tiap hari, kita berdoa tiap hari, ya, memuji menyembah Tuhan tiap hari. Bukan itu saudara. Tapi kebersamaan kita, mengalami perjalanan bersama Tuhan setiap hari, setiap saat. Di mana saja, kemana saja, kita harus selalu ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Cari Tuhan, temukan Tuhan dan alami Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, nah ini, untuk kita bisa pastikan kita benar-benar hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita harus berusaha lebih sungguh-sungguh lagi hidup berkenan kepada Allah dan pastikan kita hidup menjadi anak-anak Allah yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan sekedar takut gak diberkati, takut gak dijawab doa-doanya, takut nanti mati gak masuk surga. Bukan itu saudara. Tapi takut akan Tuhan yang benar adalah sikap hati di mana kita benar-benar menyadari. Ya, kita harus mengenal Tuhan dengan benar, ada di dalam yang benar, dan kita mengasihi Dia, menghormati Dia, mentaati Dia, memuliakan Dia dengan benar. Karena kita tahu siapa Dia yang kita sembah, yang kita tinggikan dan kita muliakan. Amin. Itu namanya takut akan Tuhan. Nah, lalu yang terakhir saudara, kalau kita mau benar-benar pastikan Kristus hidup dalam kita dan kita di dalam Kristus, kita harus senantiasa siap sedia menanti-nantikan kedatangan Kristus. Tapi di sini saya mau ingatkan, jangan terbawa oleh arus pengajaran-pengajaran sesat saudara. Yang seringkali kalau kita mau nyambut kedatangan Tuhan, kita harus tinggalkan dunia sekuler. Kita harus tinggalkan kesibukan kita, tinggalkan bisnis kita, pekerjaan kita, tinggalkan ladang kita. Kita harus fokus sama Tuhan. Kita harus sepenuhnya waktu untuk Tuhan. Kita harus berdiam di satu tempat, menjauh dari keramaian dan sebagainya. Kan banyak sekarang yang mengajarkan seperti itu saudara. Saya ingatkan ya, kekristenan yang Tuhan kehendaki hari-hari ini bukan lagi kekristenan seperti itu. Itu sesat saudara. Tuhan justru mau supaya kita sebagai orang Kristen yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, kita memahami ibadah yang sejati itu bukan lagi ibadah seperti yang kita lakukan setiap hari Minggu. Itu adalah Christ celebration. Kita merayakan Kristus setiap hari Minggu, kumpul bersama dalam satu komunitas supaya kita bisa berbagi kasih. Kita bisa berbagi firman, saling mendoakan dan sebagainya. Itu menjadi sarana untuk pertumbuhan rohani kita. Tetapi yang lebih utama adalah ibadah yang sejati itu apa? Mempersembahkan hidup kita setiap hari. Kemana Tuhan utus, dimanapun Tuhan tempatkan kita, dengan siapapun Tuhan perjumpakan kita, apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, entah itu di dunia sekuler, di marketplace, entah itu di dalam rumah tangga, entah itu di dalam gereja, semuanya itu harus berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Itulah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Itulah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan sesuai dengan Roma 12 ayat yang pertama. Melayani yang sesungguhnya juga bukan hanya sebatas gedung gereja. Bukan hanya sebatas KKR, bukannya sebatas beritakan Injil saudara. Karena pemberitaan Injil zaman sekarang dengan sebelumnya juga beda. Beritakan Injil zaman sekarang bukan lagi seperti yang mereka bagi-bagi traktat, bagi-bagi firman Tuhan, door to door dan sebagainya. Bukan seperti itu saudara. Tapi ingat, saudara dan saya, Yesus Tuhan untuk mengemban visi menjalankan misi ilahi, misi kerajaan Allah sekarang ini. Apa itu saudara? Mengemban visi menjalankan misi kerajaan Allah artinya kemanapun saudara diutus Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, entah itu di marketplace ataupun di rumah, entah itu di gereja, entah dimanapun juga, dengan siapapun saudara diperjumpa, saudara bisa menghadirkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara harus bisa menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Artinya kehidupan saudara, buah kehidupan saudara harus bisa mencerminkan terang Kristus di dalam hidup kita. Sehingga orang tanpa diinjilin, tanpa dipaksa baca firman, tanpa dipaksa ini itu, mereka akan melihat, iya ya kok beda hidupmu. Aku mau seperti kamu, ajarin aku dong gimana caranya. Aku bisa merasakan Kristusmu hidup di dalam kamu.
Hadirkan Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan hanya sebatas perkataan, tetapi dalam kebenaran, dalam perbuatan, dan dalam kebenaran. Amin. Itu yang Tuhan rindu, saudara. Jadi sekarang ini kita diberikan misi oleh Tuhan untuk membawa hidup kita kemanapun juga. Dengan siapapun kita bertemu, dimanapun Tuhan tempatkan kita, apapun yang kita kerjakan, kita harus bisa menjadi Injil Kristus yang terbuka. Menjadi berkat, menjadi saksi puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan tujuan pekabaran Injil yang sesungguhnya seperti yang amanat agung Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bukan untuk mengkristenkan orang, memaksa orang. Kalau kamu gak ikut gereja aku, kamu gak masuk surga loh. Tolong jangan begitu. Orang digituin makin takut nanti. Tapi justru kita harus menunjukkan kasih Kristus kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Kita harus membawa mereka mengalami Kristus dalam hidup mereka. Amin. Dan kita harus menjadi pelaku kebenaran. Biarlah terang Kristus itu bisa menerangi hati mereka juga. Tebarkan kebenaran dan kasih kemanapun Tuhan utus kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Karena itulah kerinduan terbesar Tuhan kita hari-hari ini. Saya tutup perjumpaan kita siang hari ini dengan satu pesan. Sekali lagi, kalau kita benar-benar seorang Kristen yang sejati seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Pastikan Kristus bukan hanya sekedar lahir, tetapi benar-benar hadir dalam hidup kita. Setiap hari, setiap saat. Jangan merayakan Natal setahun sekali. Tapi peringati Natal sebagai momentum. Setiap hari, setiap saat kita diingatkan. Adakah Kristus hadir dalam kita? Kalau tidak, saudara. Kristen, saudara boleh lihat slide berikutnya. Ya, Kristen, kalau Christ-nya kita hapus, saudara, tidak ada. Artinya kekristenan tanpa Kristus. Itu kan ada tinggal huruf IAN. IAN itu singkatan I am nothing. Yohanes 15 ayat ketiga. Ya. Kalau Kristus tidak di dalam kita, kita tidak dalam Kristus. Apalagi firman-Nya tidak tinggal di dalam kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Amin. Penutup 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28. Maka saudara-saudaraku, sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Tinggallah di dalam Kristus. Dan pastikan Kristus juga tinggal di dalam kita. Enggak ada yang lebih penting daripada itu selain itu, saudara. Tinggallah di dalam Kristus. Dan Kristus otomatis tinggal di dalam kita. Supaya apabila yang menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28. Itulah pesan Tuhan kita di penghujung akhir tahun ini supaya kita semua bisa benar-benar pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kejar ini, saudara. Pastikan kita ada di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya.